Shalom buat kita sekalian, selamat hari Minggu, senang bisa berjumpa kembali dan pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang kita akan bawa hidup kita masuk ke dalam ini adalah tentang everlasting sign, tanda abadi dari Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 akan menjadi bagian dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Saya akan bacakan buat kita sekalian dan baiklah masing-masing kita menyimak dengan baik. Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Tanda abadi itu yang menjadi bahasan kita, di mana Yesaya 55 seringkali hanya diambil bagian ayat ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya, Yeremia adalah nabi-nabi yang melayani di masa-masa sulit, ya. Masa sulit di mana orang Israel yang menerima pesan dari Tuhan itu tidak mengalami perubahan, ya. Tidak mengalami hal-hal baik yang berlangsung lama.
kembali lagi kepada kejahatannya, kembali lagi kepada pola yang salah. Ini sebetulnya bukan masa-masa yang mudah untuk para penyampai, dalam bahasa Perjanjian Lama, penyampai atau penyambung lidahnya Tuhan. Ya. Dan saya pikir ini juga kondisi yang rasa yang sama dari zaman ke zaman, di mana para guru, para hamba Tuhan menyampaikan pesan, dan kemudian yang menerima pesan tidak mengalami perubahan hidup adalah sebuah duka tersendiri buat kami. Nah, pada kesempatan ini yang kita mau bersama untuk dibawa kepada pengertian yang lebih dalam adalah tentang everlasting sign. Tanda abadi yang tidak akan lenyap. Di dalam bahasa terjemahan Indonesia versi Inggrisnya, di mana ada nomina dan ada verb, ya, di dalam kata benda dan kata kerja tentang sign atau tanda, di mana dalam ayat ini kalau dari Perjanjian Lama diterjemahkan masuk dalam versi English di King James, maka kita akan menemukan kesimpulan diantaranya adalah isyarat, semboyan, papan penunjuk jalan, pertanda, lampu, alamat. Ya. Kalau di dalam verb kata kerjanya ada membubuhkan dan menandatangani. Jadi sederhananya kalau kita terjemahkan maksud di dalam ayatnya yang ke-13, di mana Allah mau berperkara melalui hidup seseorang, yang mana hidup Anda dan saya akhirnya dibuat Tuhan menjadi sebuah isyarat, di mana kehidupan Anda dan saya menjadi isyarat buat banyak orang tentang Tuhan, menjadi semboyan tentang Tuhan, di mana ketika orang membahas tentang Tuhan, maka semboyan itu kelihatan dalam kehidupan Anda dan saya, di mana ini juga gambaran sebagai papan penunjuk jalan tentang Allah itu sendiri. Lalu kemudian hidup kita yang menjadi pertanda kalau Allah itu ada. Lalu kemudian hidup kita menjadi pengenal bagaimana Allah itu. Yang juga hidup kita menjadi penerang, yang di dalam sains juga diterjemahkan lampu, menjadi penerang atau pemberi pencerahan pengertian tentang keberadaan Tuhan atau cara kerjanya. Lalu kemudian sains di sini juga berbicara mengenai alamat, bahwa dalam kita berperkara dengan Tuhan, Tuhan mau hidup Anda dan saya menjadi alamatnya, menjadi alamatnya Tuhan. Lalu kemudian secara kata kerja, di sana ada kata membubuhkan dan kata menandatangani. Di sini adalah gambaran di mana umatnya, orang percaya itu menjadi bentuk dari perjanjian Tuhan. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang berperkara dengan Dia. Memasuki di bulan ini, di bulan yang baru, di mana bulan September adalah bulan di mana awal dari penutupan akhir tahun. Karena biasanya ketika bulannya masih warna-warni di belakang bunyinya, itu seperti perjalanan masih panjang. Dari Maret, ya. Dari vokalnya April, vokalnya kemudian Mei, lalu kemudian vokalnya menjadi Juni, vokalnya Juli, lalu kemudian menjadi Agustus, lalu ketika masuk di September, maka itu seperti sudah mewakili sekian bulan ke depan akan menjadi seolah sangat cepat untuk kita menyelesaikan ini semua. Karena kalau sudah ya sudahlah, Oktober, November, Desember, dan ya, saya berdoa kiranya kita masing-masing tidak terlewat dari perkara Tuhan tentang sign ini.
bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan itu masing-masing sedang dibentuk untuk menjadi tanda abadi dari Tuhan untuk generasi. Anda dan saya menjadi bagian dari itu. Nah, Yesaya 55 ayatnya yang pertama, di sana tertulis demikian. Orang yang haus, minumlah air. Orang yang tidak punya uang, terima gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah anggur dan susu tanpa bayaran. Pastinya adalah demikian bahwa kita yang berperkara dengan Tuhan, ya, sekedar mencari tahukah, mau tahukah, mempelajari, dan di sana bicara bahwa Tuhan itu memanggil. Tuhan itu memanggil orang yang percaya untuk kita mengalami. Bukan mengalami Tuhannya sebetulnya, tapi mengalami karyanya di dalam kehidupan kita yang menjadi percaya. Ya, karena ada beberapa seringkali undangan-undangan di dalam ibadah, mungkin bahasanya biar keren kali ya susunannya. Hadirilah, alami Tuhan. Nggak tahu mengalami Tuhan gimana bentuknya. Yang saya tahu adalah mengalami karyanya. Yang saya tahu dari firman setelah dijabarkan bahwa Tuhan panggil orang percaya untuk kita itu bisa mengalami kesegaran rohani. Kalau bicara kesegaran rohani berarti di dalam prosesnya ada istirahat, dalam prosesnya ada exercise, dan tentunya dipanggil untuk mengalami pemeliharaan hidup. Jadi kalau firman mengatakan orang benar hidup oleh iman, maka kalau Anda mau hidup ya harus oleh iman. Kalau tidak, Anda nggak benar, kan begitu. Nah, yang pertama Tuhan panggil Anda dan saya untuk mengalami kesegaran rohani, untuk mengalami pemeliharaan hidup. Nah, yang berikutnya dari Yesaya 55 ayatnya yang kedua, jadi pesan yang kita harusnya tangkap pada kesempatan ini adalah yang pertama kita dibuat mengerti, yang kedua Anda dan saya diingatkan ketika kita mau finishing well tahun ini, bahwa kita bukan sedang mengarahkan kehidupan kita kepada sebuah panggilan yang gak jelas, tapi kita mengarahkan hidup kita kepada panggilan yang jelas, di mana Tuhan mau Anda dan saya mengalami kesegaran dan pemeliharaan hidup. Nah, lalu kemudian Yesaya 55 ayat yang kedua tertulis, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ya. Kita ini mengalami penggenapan janjinya itu dengan cara dengarkan Tuhan. Yang aneh memang banyak terjadi adalah kita mau mengalami janjinya, tapi dengan cara mendengarkan diri sendiri. Sudahlah, udah bukan masanya lagi. Ya, Anda dan saya mengeraskan kepala menjadi batu. Ini bukan masanya lagi kita mengeraskan hati lalu kemudian menjadi keras seperti Firaun. Bahwa sesungguhnya kenyataan itu tidak lebih benar daripada kebenaran itu sendiri. Karena itu mari dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Jangan menganalisa hidupmu dengan caramu sendiri. Dengarkan Tuhan. Karena dengan kita mendengarkan Tuhan, kita bisa membuat perhitungan yang benar dengan kehidupan yang Tuhan percayakan buat kita masing-masing. Sehingga apa yang menjadi ikatan kita yang percaya dengan Tuhan itu disebut janji, itu mencapai pada penggenapannya. Dan ingat, yang dia janji buat Anda dan saya bukan hal-hal yang sembarangan. Sehingga adalah aneh ketika Anda dan saya mau hidup sembarangan sementara percaya akan mengalami janjinya. Kita nggak waras di situ. Oleh karena itu, Yesaya 55 ayat yang ketiga, di sana tertulis, sendengkanlah telingamu. Kalau kita buka di Mazmur, itu Daud yang minta untuk Tuhan memberi perhatian kepada apa yang dia ngomong.
Di Yesaya ini kondisinya kronis. Sampai Tuhan yang meminta supaya umatnya itu mendengarkan dia bicara. Sendengkan telingamu, datang kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Daud sudah selesai sudah komplit menjadi everlasting sign. Sampai hari ini nama Daud menjadi tanda abadi dari Tuhan. Seperti itu loh yang Tuhan mau kerjakan juga melalui hidup Anda dan saya. Di mana kita yang percaya ini menjadi tanda abadi yang menjadi pembelajaran dari generasi kepada generasi. Di mana ketika namamu disebut, maka di sana ada pembelajaran, ada alamat Tuhan di sana. Nah, hal ini yang Tuhan mau kerjakan progres, tidak sekedar bermetamorfosa, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan orang percaya berikutnya, termasuk Anda dan saya. Janji Tuhan itu buat mereka yang mendengarkan. Buat Anda dan saya yang mau mendengarkan, Anda akan mengalami yang baik. Bukan berarti tidak bisa atau tidak dijamin tidak menghadapi yang tidak baik. Ingat, menghadapi yang tidak baik bukan berarti Anda tidak mengalami yang baik. Dan ini yang dia janji. Anda dan saya mengalami yang baik, punya masa depan, mengalami janji kasih setianya seperti kepada Daud. Wow, ya. Anda pernah dengar janji kasih setia Tuhan kepada Daud? Ya. Janji kasih setianya kepada Daud itu ada di 2 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini dahsyat, Saudara. Catatan ini menjadi harapan Tuhan untuk dicatatkan dalam kehidupan Anda dan saya. Di 2 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana tertulis, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku, Tuhan maksudnya, membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan hukum dia dengan rotan yang dipakai orang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Anda lihat daftarnya di sana. Ketika Tuhan dalam proses kehidupan ini mau menjadikan kita tanda abadi dari Dia untuk generasi, maka yang Dia mau kerjakan melalui hidup Anda adalah promosi.
Promosi adalah kehidupan yang terus naik bukan dalam ukuran jabatan, status manusia secara sosial, namun lebih dari sekedar itu, di mana Anda dan saya mengalami kehidupan yang menjadi promosinya Tuhan, representatif Allah yang semakin mirip dan semakin mulia dalam kehidupan yang terus berjalan dalam usia yang terus Tuhan berikan. Di mana makin tua Anda dan saya semakin representatif tentang Tuhan. Lalu kemudian penyertaan Dia janjikan dengan setia untuk tiap waktu. Lalu kemudian Dia janji lenyapkan musuh yang menghadang. Dia janji akan jadikan kehidupan Anda menjadi masyhur. Limited edition, itu namanya masyhur. Di mana Anda nggak menjadi orang yang rata-rata. Lalu kemudian hidup dalam kemerdekaan. Itu yang Dia janji dalam kasih setianya. Keturunanmu dilindungi. Kamu nggak dilupakan Tuhan. Keturunanmu dibentuk Tuhan. Dan seluruh keluargamu diberkati. Itu janji. Dan janji itu dalam proses dikerjakan, Anda dan saya dibuat dulu terlebih dahulu menjadi tanda abadi dari Tuhan. Oleh karena itu ayat 4-5 dalam Yesaya 55, di sana tertulis, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Pendengar-pendengar Tuhan, itu ditetapkan menjadi saksi, di mana kesaksian hidup Anda dan saya itu menjadikan orang lain masuk dalam kasih karunia Tuhan. Mari, tahun semakin tua, bumi semakin tua, perjalanan hidup Anda dan saya harusnya semakin mendekati penggenapan dari rancangannya yang Tuhan kerjakan proses lewat hidup kita masing-masing. Dan harusnya makin hari semakin banyak orang berlari kepada Tuhan melalui hidup Anda dan saya. Bukan makin banyak orang berlari dari Tuhan melalui hidup Anda dan saya.